Kalian tahu, beberapa waktu yang lalu, Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden Republik Indonesia, mengundang 124 mahasiswa dari 10 universitas berbeda untuk berkunjung ke IKN. Kalau ini luar biasa nih, yakin aku ini pasti diongkosi nih. Dari mana lawang mahasiswa kalau bukan dari demo, ya kan? Bung Parmela, beda ini. Kalau yang dikirim ini agak bermartabat ini. Yakin aku pasti sudah di profiling. Ini ikut demo enggak? Enggak, ikut. Ini ikut demo ke kemarin enggak? Enggak, ikut, masuk. Kan begitu. Mana yang ikut demo enggak kan mungkin itu masuk daftar itu. Ya kan bahaya itu. Kalian tahu enggak kenapa 124 mahasiswa ini ya diundang ke IKN? Karena Gibran Rakabuming Raka itu anaknya Joko Widodo. Kalau AHY jadi wakil presiden, ya yakin aku dikirimnya ke Hambalang itu. Itu makanya untung aja wakil presiden kita Bapak Gibran. Kalau sempat AHY dibawanya ke Hambalang. Lebih parah lagi kalau sempat wakil presiden kita Anies Baswedan. Tahu kalian kemana dibawanya? Monumen bambu. Tugu sepatu. Hari kedua kunjungan, ya 124 mahasiswa itu disuruh mencetak trotoar menjadi warna-warni. Disuruhnya mencet trotoar. Aduh, ternyata Tuhan masih sayang ya sama Indonesia. Nah, jadi ini adalah sebuah cara yang luar biasa efektif kalau menurut aku. Karena apa? Ya, di luar sana kita bisa melihat bagaimana ya stigma negatif ditujukan kepada IKN. Yang pertama karena IKN itu adalah warisan dari Bapak Joko Widodo, kan begitu. Yang kedua, IKN itu memakan dana yang sangat besar. Yang ketiga, kenapa mendapat stigma negatif? Karena kebanyakan IKN ini investor dari luar negeri. Makanya Rocky Gerung ya kan mengatakan bahwasanya IKN lagi dijual ke Cina. Joko Widodo sedang menjual bangsa ini ke Cina. Menjual bangsa ini ke Rusia. Menjual bangsa ini ke Amerika. Apa yang tahu di si Rocky Gerung ya kan? Selain tampil di TV-TV. Keahlian Rocky Gerung itu tampil di TV-TV. Kalau udah nggak mood dia berdebat, pulang dia. Nah, sekarang begini, ya kenapa harus mahasiswa? Ya kan? Kenapa nggak LSM? Kenapa nggak ormas? Kenapa nggak relawan? Karena mahasiswa itu golongan yang masih cenderung sedikit terkontaminasi dengan politik. Kalau ormasnya kalian bilang setelah itu LSM apalagi relawan, langsung jadi bulan-bulanan nanti ya kan. Makanya Bung Parmela nggak pernah dikirim ke sana, biaya sendiri ya kalau mau ke sana. Karena pasti digoreng-goreng unsurnya politik. Kalau mahasiswa bisa dikatakan selain mereka itu memiliki pemikiran yang kritis ya terhadap bangsa ini, mereka juga adalah bisa dikatakan golongan manusia-manusia dengan usia rentan. Usia rentan gimana, Bung? Usia rentan, ya, ketika mereka dipengaruhi yang baik, maka mereka akan tercetak menjadi orang yang baik. Tapi ketika mereka mendapatkan lebih banyak hal yang negatif, maka mereka akan tercetak sebagai orang negatif. Usia-usia mencari jati diri. Kan begitu. Nah, sekarang begini, bisa saja sih sebetulnya Gibran mengadakan seminar pembangunan IKN, progres IKN, prospek IKN, ya, di masa yang akan datang. Pergi misalnya hari pertama ke UI, hari kedua ke ITB, hari ketiga UGM, ya kan? Hari keempat ke Universitas Cendrawasih, ya kan? Hari kelima ke Yamaguchi. Yang lain lah, Bro.
Jangan Yamaguchi. Kacau. Bisa aja, tapi nggak efektif. Karena apa? Beda ya ketika kita hanya diberikan ide, gagasan, ya dibandingkan dengan kita diberikan gambaran yang nyata, hasilnya berbeda. Jadi nggak perlu lagi negara dalam hal ini wakil presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan ya yang yang mengandung skeptik ya, dengan cara-cara yang membuang-buang waktu dan membuang energi. Kalau aku katakan ya, kalau misalnya diadakan seminar, diadakan pertemuan, diadakan workshop, itu buang-buang waktu. Ya udah sekaligus saja lah, kirim lah ya kan. Dari sini 10 orang, 10 orang, 10 orang, 10 orang, 12 orang, 14 orang, 13 orang. Dari 10 kampus berbeda. Nah, nanti diharapkan nanti mereka itulah yang membawa gambaran nyata tentang IKN ke kampus mereka masing-masing. Jadi, satu ketika misalnya Rocky Gerung bikin workshop ya tentang progres IKN yang mangkrak di UGM contohnya, ya bisa aja 10 orang tadi, Pak Rocky Gerung, tutup mulut. Diam. IKN itu adalah progres, maka diam. Proyek yang menghabiskan dana APBN yang di luar dugaan, Jadi mahasiswa di sini, ya saya sebagai seorang ahli ya ilmu tata negara, ahli filosofi, ahli hukum, ahli apa segala macam, mengatakan bahwasanya proyek ini bisa dipastikan ini adalah proyek jual beli negara dengan negara lain. Rocky Gerung, nggak usah kau berkata-kata lagi, kau duduk diam biar aku yang terangkan. Jadi udah bisa begitu ya mahasiswa. Makanya aku bilang ya, mahasiswa ini usia rentan karena apa? Ya, di masa-masa kuliah ini mereka itu menerima kuliah ya dari orang-orang seperti Rocky Gerung, Said Didu, Rokoni Bakri, ya dan juga kuliah-kuliah dari orang-orang yang bisa dikatakan ya orang yang berpikiran agak miring sedikit. Maksudnya pandangannya, idenya ini kan berbahaya gitu loh. Kita udah tahu sendiri bagaimana, ingat ya, kita sudah tahu sendiri bagaimana IPB, ITB, dan beberapa kampus lainnya, kalau nggak salah ada 13 tahun 2000 berapa itu ya, beberapa tahun yang lalu, 2019 kalau tidak salah, ya, tercatatlah ada sekitar 13 universitas negeri, hanya universitas negeri, yang terkontaminasi dengan radikalisme. Terpapar radikalisme. Gitu loh ya. Ya jadi maka kita tidak heran melihat bahwasanya ya banyak kumpulan-kumpulan anak muda, kumpulan-kumpulan mahasiswa ya itu berpikiran kanan gitu loh ya. Tahu kalau berpikiran kanan ya udah tahu lah kalian artinya lebih condong ke arah radikalisme kan begitu. Nah, sekarang begini, kalau untuk hal-hal negatif ya bisa dilakukan dengan cara memberikan ceramah-ceramah, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan kuliah-kuliah seperti itu, dan mereka bisa masuk di dalam akal mereka, apalagi ketika diberikan gambaran nyata. Nah itu dia. Jadi gambaran nyata dari 10 orang mahasiswa masing-masing kampus dari 10 sampai 14 orang inilah mereka yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya dari setiap orang yang ada di kampus mereka. Ketika pun juga misalnya diadakan seminar atau pertemuan-pertemuan, mereka sudah bisa menjadi narasumber langsung. Itu dia. Ada yang mau kuliah lagi? Biar dikirim ke IKN dengan ongkos gratis. Aduh, ya. Di sana kita, aku sudah lihat videonya bagaimana, mahasiswa itu memberikan testimoni. Ya, di sana mereka merasa gembira, merasa senang, merasa terpuaskan, merasa terjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Wow, ternyata IKN itu bukan cuma isapan jempol, walaupun dikatakan Amin Rais itu adalah kota hantu. Makanya, ya aku selalu sampaikan sama Amin Rais, dan kalian sampaikan dulu sama Amin Rais, kalau datang ke sana, ya itu dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Itu batasnya. Jangan datang ke sana jam 9 malam. Bukan cuma hantu dilihatnya di situ. Berbagai jenis macam hantu, ada pocong, kuntilanak, kuyang, segala macam, babi ngepet, genderu, ada.
kalau datangnya malam-malam. Apalagi kalau lewat pintu belakang. Kalau ngomongin masalah itu, nggak usah di IKN, di belakang rumah kalian pun banyak itu. Sekarang ini kan, ya bukan hanya stigma negatif yang disematkan kepada IKN. Cerita-cerita horor pun juga disematkan kepada IKN. Banyak berkembang di luar sana. Dikatakan katanya IKN itu ada kuntilanak, ada genderuwo, ada pocong, ada kuyang. Makanya gue bilang nggak perlu di IKN di belakang rumah kita. Kalian tonton video ini malam-malam, jam 1 malam, langsung kalian keluar rumah. Kalau memang mau menampakkan diri, mereka itu cuma nampak sama kalian itu. Nggak usah jauh-jauh bayar ongkos tiket pesawat. Dari Jakarta ke Balikpapan 1.300.000, dari Balikpapan naik taksi ke sana sekitar 500.000, 1.700.000 satu orang ke sana, pulang balik 3.400.000 cuman untuk melihat kuntilanak. Terlalu sayang uang kalian itu. Itu dia, ya. Nah, contohnya lagi Opung Parbelak ketika ke sana bersama-sama dengan teman-teman YouTuber yang lain, ya. Waktu bulan Agustus kemarin, ya. Ketika kami sampai di sana, ya, walaupun kita tidak difasilitasi secara ongkos dan berangkat sendiri-sendiri dengan uang pribadi, kami sangat senang sekali. Karena itu adalah pengorbanan kita, ya. Jadi kita bersama dengan teman-teman YouTuber lainnya, ya, komit kemarin itu ingin menyaksikan sendiri, dan kita harus menyuarakan bahwasanya IKN ini, ya, harus disuarakan bahwasanya IKN ini betul-betul sedang on progress gitu loh, ya. Makanya ketika kami sampai di sana, ya, itu stigma negatif, bukan stigma negatif sih, sentimen negatif, ya. Sentimen negatif, ya, dari masyarakat terhadap IKN itu 70%. 70%, ya, ketika kami baru nyampe di sana. Nah, ketika kami mulai foto-foto di sana, kami mulai konten di sana, kami mulai menunjukkan, ya, bagaimana perkembangan Istana Garuda, Istana Negara, Istana Kepala Negara, ya, Kemenko dibangun secara lengkap semuanya. Kami bukan hanya melihat dari luar, kami diizinkan masuk ke dalam dan kami melihat bahwa betapa mewahnya IKN tersebut, betapa mewahnya gedung Kemenko, betapa mewahnya perumahan menteri, betapa luar biasanya semua fasilitas yang ada di IKN itu, ya. Semenjak dari itu tahu kalian, ya, sentimen negatifnya jadi turun dari 70% menjadi 30%. 30%. Makanya waktu itu biar tahu kalian, pihak otorita merasa berterima kasih kepada Opung Parbelak dan juga teman-teman yang lainnya. Opung Parbelak, nanti kalau misalnya 2 tahun lagi sudah jadi ini kota politik, nanti Opung Parbelak kami undang. Sudah menjadi ibu kota politik, ya kan, ada gedung DPR di situ, MPR di situ, semuanya lengkap, ya. Kita katanya ini diundang 2 tahun lagi, ya. Ya, mudah-mudahan, ya. Mudah-mudahan Bapak yang janji kemarin masih tugas nanti 2 tahun lagi, ya. Karena aku takut nanti, ya kan, begitu mau diresmikan nanti sebagai kota politik, ya kan, Bapak itu pensiun pula. Luar biasa. Dan kalian tahu, ya, kemarin, ya, sekitar tanggal 26 Desember, ya, itu kan orang sudah mulai libur Natal, ya kan. Berbondong-bondong orang pergi ke IKN, biar tahu kalian, baru ini sejarahnya kemacetan lalu lintas yang di Jakarta pindah ke IKN. Pindah. Jalan tol, biar tahu kalian, macet, nggak pernah macet itu, biar tahu kalian. Macet. Nggak bisa bergerak. Dan jalan tol itu juga jalan tol yang sama yang kami lalui kemarin. Waktu kami ke sana, biar tahu kalian, karena kan belum diresmikan kan. Jadi kami pun ke sana oleh karena kami memiliki izin khusus, ya, untuk melewati jalan tol tersebut, ya. Karena jalan tol tersebut juga masih dalam tahap penyelesaian, ya, kami melihat luar biasa gitu, ya. Nah, kemarin itu kalau tidak salah tanggal 24 Desember sampai tanggal 5 Januari, ya, 2026, jalan tol tersebut dibuka umum dan juga gratis untuk masyarakat. Ternyata budaya gratis itu menarik perhatian.
Langsung padat. Padat jalan tol. Karena gratis. Aku kira lah ternyata karena memang tertarik itu ke IKN. Bukan, memang sama-sama tertarik ke IKN, motivasinya tertarik untuk pergi ke IKN ya, dan juga ada fasilitas jalan tol. Kenapa enggak? Kan begitu, aku terimalah video bagaimana ya lalu lintas ya, warawiri lalu lintas di IKN itu. Itu memang betul-betul sudah. Ya kayaknya bayangan kita itu kayak sudah mau dekat gitu 2045. Ya kan, mau apa di sana? Ada hotel, ada rumah sakit, ada rumah ibadah, ada pusat olahraga, ada pusat perbelanjaan. Ada juga restoran, ya kan? Ya hari terakhir kami di sana, biar tahu kalian, malam terakhir diundang kami makan sama Pak Basuki. Luar biasa. Dan waktu itu Opung Parbilak dan teman-teman menyanyikan, terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih Bapak Basuki. Terima kasih. Kayaknya Opung itu kayak lagu yang sering dinyanyikan di itu deh, Pung, di kongres-kongres deh. Ini merupakan kebanggaan kita loh. Coba bayangkan kalian, Pak Basuki yang menangani menjadi kepala otorita, ya, itu pun dicurigai Mahfud MD, katanya pembangunan IKN terindikasi ada korupsi. Aku jujur aja aku bilang, ya, aku masih lebih percaya sama Bapak Basuki daripada sama bapakku sendiri. Kalau urusan pembangunan aku lebih percaya sama Bapak Basuki ketimbang sama bapakku sendiri. Mahfud MD mencurigai. Beredar lagi rumor ya bahwasanya ya Bapak Prabowo tidak akan lagi mengadakan menyediakan dana ya, menganggarkan dana untuk IKN. Betul-betul orang brengsek orang itu. Kami di sana sudah jelas-jelas kami tanya sama Bapak Basuki, Bapak, bagaimana kelanjutan IKN ini? Ya, apakah dananya yang dianggarkan itu bertambah atau untuk sementara dikurangi? Loh, Bapak Prabowo sudah janji sama kita akan ditambah. Makanya jangan percaya kalian ya sama orang-orang di luar sana, Rocky Gerung, Said Abdullah, bukan Said Abdullah, Said Didu. Said Abdullah itu, Bung, itu ketua banggarnya PDIP. Ada apa ini, Bung? Iya kan, Refli Harun, ya kan. Apa kau si Nudi? Muncungnya itu coba, nggak pernah dia ke IKN ngomongin masalah IKN mangkrak. Kan udah mau kutarik aja bibirnya itu. Udah mau koperasi pelatih aja tompelnya itu. Anak kau si Nudi. Saudara-saudara, Anda harus tahu, bagi Anda yang mencintai Indonesia, tidak akan pernah membuat bangsa ini rugi. Seperti Joko Widodo telah menipu bangsa ini, telah menjual bangsa ini dengan menggunakan dana untuk IKN. Padahal IKN sedang mangkrak. Dia ngomong, biar tahu kalian, itu belum ada sebulan yang lalu. Kulihat itu, ada sama aku di jejak digitalnya. Taruhan kita, kalau dia berbohong, dia masuk neraka secepatnya. Orang sekelas dia berbicara tentang IKN. Nggak terjangkau otakmu itu, kawan. Makanya aku bilang, ini adalah cerminan bahwa bangsa ini yang merupakan bangsa yang memang betul-betul sedang dipandang oleh dunia luar. Kalian tahu, semenjak pembangunan IKN masih dalam tahap perencanaan, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya itu berencana untuk investasi. Belakangan ini biar tahu kalian, kalian dengar berita enggak? Beli kota loh untuk dengar berita. Jangan cuma scroll TikTok aja, cuma ngelihat yang bahenol.
Hah? Biar tahu kalian, nah, apa namanya, Menteri Perhubungan, ingat Menteri Perhubungan ya, negara Malaysia ya, kementeriannya itu ingin berinvestasi di IKN dengan cara apa? Dengan cara mereka itu apa namanya, menyediakan jasa layanan udara, yaitu kalau tidak salah namanya Borneo Airlines atau Borneo Air gitu loh. Ya itu luar biasa ya. Bukan hanya itu, rencananya bahkan ya mereka akan membuat ya lintasan kereta api ya mulai dari Indonesia, Malaysia sampai ke Brunei Darussalam. 3 negara. Coba bayangkan kalian ya, sampai sejauh itu gitu loh. Dan juga kalian tahu ya, tentara ini tentara, ini purnawirawan kalau nggak salah ya waktu itu, entah purnawirawan, pokoknya tentara nasional dari Malaysia ya, itu penasaran dan mereka datang ke IKN kemarin ya, berpikir bagaimana apa namanya, model pertahanan yang diterapkan di Indonesia untuk kedepannya. Perwira itu loh, perwira-perwira yang ada di Malaysia itu datang berkunjung ke IKN. Mereka ingin melihat bagaimana pertahanan yang diterapkan di IKN nantinya. Banyak, makanya jangan percaya kayak kalian, apa namanya, kalian sama kayak orang model Rocky Gerung, apalagi kayak Sugi Nur. Sugi Nur tahu apa tentang IKN? Ngomongin masalah IKN mangkrak. Kau aja baru keluar dari penjara kok ngomongin masalah IKN. Makanya ya seringkali orang yang jauh dari IKN nggak pernah memijakkan kakinya ke IKN, justru itu yang nyinyir mengatakan IKN mangkrak. Itulah bedanya mereka dengan kita. Kita punya uang beli tiket, mereka nggak punya uang beli tiket. Jadi karena sakit hatinya mereka ngelihat kita yang punya tiket ini berangkat ke sana, makanya mereka nyinyir. Sakit hati. Kok aku nggak diajak? Ngapain kau diajak? Sedangkan kami ongkos sendiri. Ya, Roy Suryo begitu juga itu. Sampai sekarang coba, yang dibahas ijazah palsu, nanti lari-lari ke IKN itu. Makanya aku bilang, ya, Opung Parbelak adalah Opung Parbelak adalah orang yang pertama ya yang mengajak dari kumpulan teman-teman YouTuber. Ingat ini ya, Opung Parbelak adalah orang yang pertama-tama mengajak YouTuber yang lainnya itu untuk berangkat ke IKN. Aku bilang sama teman-teman, nanti kita habis ke Solo ya, kita akan ke IKN ya. Nah, karena apa? Karena kita lihat nih, Bapak Joko Widodo akan diserang. Bukan hanya pribadinya, tapi kebijakannya dan juga legasinya. Nah, ternyata betul ya, ketika kami berangkat ke Solo, kami sampaikan niat hati kami ke IKN ya kepada Bapak Joko Widodo, dan beliau berjanji akan menemani kami. Hanya karena keadaan beliau yang kurang sehat waktu itu ya, sehingga beliau membatalkan niat dan tujuannya untuk menemani kami di IKN. Yeah. Nah, sekarang coba siapa yang berani berdebat dengan Opung Parbelak masalah IKN? Siapa yang berdebat dengan Opung Parbelak masalah anggaran yang dianggarkan untuk IKN? Siapa yang berani berdebat dengan Opung Parbelak bagaimana situasi di IKN? Enggak ada. Kan begitu, ya kan, kalau bicara IKN, ya tanya sama orang yang udah pernah ke sana, jangan tanya sama yang belum pernah. Ya, jadi IKN itu adalah bisa dikatakan legasi kebanggaan bangsa Indonesia. Legasi dari Bapak Joko Widodo yang sangat menjadi simbol kebanggaan kita. Kan begitu. Nah, kalian tahu kan bahwasanya ya, sebuah negara yang besar bukan hanya dinilai dari wilayahnya saja. Negara besar bukan hanya dinilai dari fasilitasnya saja. Negara besar bukan hanya dinilai dari pertahanan keamanannya saja. Apakah dia punya nuklir atau tidak, berapa pesawat jet tempur yang dipunyai, berapa jenis tank yang dipunyai. Enggak itu aja. Tapi mereka melihat ya sorotan utamanya itu di ibu kota. Kalau kita ngundang, ya ingat ya, kalau kita ngundang seorang kepala negara, katakanlah
kepala negara dari China, Korea Selatan, dari Amerika Serikat, dari Australia ya, dan juga dari Inggris ya kan. Nggak mungkin kita bawa ke daerah Sibolga sana, ya kan? Atau ke Purworejo, nggak mungkin. Atau ke Madura, enggak. Tapi kemana? Ke ibu kota. Jadi cerminan bangsanya itu ya ibu kotanya. Jadi ketika tamu negara melihat betapa luar biasanya ibu kota kita dengan segala fasilitasnya, kemewahannya, kecanggihannya, futuristik, ya kan? Orang akan menilai luar biasa Indonesia. Dan mereka pun akan melihat bagaimana iklim investasi yang sangat menjanjikan di bangsa ini. Wah, ternyata kita masih bisa investasi di sini nih. Karena apa? Ini punya prospek bangsa ini. Jadi kalau orang-orang kayak Roky Gerung, Amin Rais, Said Didu, Refli Harun, iya kan, setelah itu Tipa, Roy Suryo, Rismon, TPUAA, ya, setelah itu siapa lagi? Alumni 212, setelah itu siapa lagi? Forum Purnawirawan. Yang mereka tularkan itu adalah semangat pesimistis. Gitu loh. Jadi mereka itu nggak bisa berpikir jauh ke depan, nggak berpikir panjang. Sebetulnya mereka tahu bahwasanya ya IKN itu adalah proyek menjanjikan. Tapi mereka sebarkan isu proyek itu mangkrak, tidak menjanjikan. Karena apa? Karena mereka nggak dapatan proyek. Nggak dapatan proyek. Itu aja intinya. Udahlah, sudahilah semuanya itu. Beberapa waktu yang lalu, ya Mas Gibran datang ke sana. Ya kalau aku katakan sih udah lebih daripada 3 kali ya Mas Gibran datang ke sana ya untuk memantau bagaimana progresnya IKN. Dan ketika beliau berkunjung ke banyak daerah, beliau selalu menyampaikan bahwasanya ya apalagi Kalimantan, beliau menyampaikan bahwasanya IKN ini tetap akan diselesaikan oleh Bapak Prabowo. Ini akan menjadi proyek utama gitu loh ya. Iya, apalagi coba yang bisa kita kebanggakan selain daripada kebesaran bangsa ini. Jakarta mau diharapkan jadi ibu kota untuk ke depannya. Kalian pergi dulu jalan-jalan ke Jakarta Utara. Memang betul Pramono Anung dalam sebuah podcast bersama dengan Akbar Faisal, dia menyatakan, ya boleh ibu kota negara pindah di IKN, tapi ibu kota pemerintahan, ya setelah itu pusat keuangan, pusat bisnis, ya kan, itu nggak akan kemana-mana, tetap di Jakarta. Iya kalau Jakarta tenggelam, tetap di situ. Jalan-jalan dulu ke Jakarta Utara, sudah banyak yang foto-foto, sudah banyak yang selfie-selfie di sana. Hai, Jakarta mau tenggelam nih. Lihat dong ini, laut lebih tinggi dari daratan. Berapa lama lagi ya tahan? Padahal Joko Widodo, ya Bapak Joko Widodo, sudah jauh-jauh hari mengatakan bahwasanya Jakarta ini perlu giant sea wall. Kan begitu, sama seperti yang diterapkan oleh negara Belanda. Tapi karena Anies Baswedan otaknya otak pendek, nggak berpikir jauh ke depan, taunya cuma menghabiskan anggaran. Akhirnya nggak dibangun-bangun sampai sekarang. Rano Karno pun begitu, bukan menjadi isu penting itu giant sea wall. Lebih pentingnya dia memperbanyak bioskop. Masih kan nggak kelihatan? Rencana dia akan membangun lebih banyak lagi bioskop. Ada aja. Banjir loh Jakarta. Ya, kita harus tahu sebetulnya ya, Bapak Joko Widodo itu memproyeksikan segala sesuatunya itu jauh ke depan. Ingat, Bapak Joko Widodo itu beda dengan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bapak Joko Widodo itu beda daripada SBY, beda daripada Soeharto, apalagi Megawati. Jauh kali bedanya. Kalau Bapak Joko Widodo ya, dia itu mempersiapkan supaya bagaimana nanti presiden setelah dia, pemerintahan setelah dia ya, itu boleh dengan mudah, lebih mudah lagi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya.
Makanya beliau sekarang itu membuat, ya kemarin itu 10 tahun dia bangun infrastruktur di mana-mana, bangun bendungan di mana-mana, bangun jalan di mana-mana, jalan tol, ya, Trans Sumatera, Trans Jawa, Trans Papua, bangun bandara, bangun pelabuhan, ya. Itu untuk apa? Untuk mempersiapkan ke depannya supaya apa? Supaya negara nantinya tidak akan repot lagi dengan pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi itu bisa ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Dengan infrastruktur yang memadai. Kan begitu. Jadi negara tidak lagi memikirkan pertumbuhan ekonomi yang berat. Tapi akan menjadi lebih cepat lagi. Itu yang dipikirkan beliau. Begitu juga masalah ibu kota. Kenapa harus dipindah? Beliau udah tahu Jakarta bakal tenggelam, tidak menjanjikan lagi, tidak prospek lagi untuk menjadi ibu kota. Maka beliau mempersiapkan. Kita nggak tahu Jakarta tenggelam nanti entah 2030. Maaf, tidak mendoakan entah 2030, 2035, 2040. Tidak memungkinkan lagi. Karena apa? Tidak akan mungkin bisnis berjalan jika itu banjir tiap hari, kan begitu, ya. Nah, makanya beliau mempersiapkan. Kenapa harus IKN? Kenapa harus Kalimantan? Karena apa? Itu sudah disurvei bahwasanya tempat itu ya bisa dikatakan sangat kecil rentan dari bencana alam. Itu dia, penting stabilitas negara. Iya kan, stabilitas negara bukan hanya bicara tentang situasi, kondisi, tapi berbicara juga dengan tempatnya. Bagaimana urusan-urusan negara bisa lancar kalau misalnya banjir di mana-mana, terjadi bencana di mana-mana, ya negara kantor-kantor pemerintahan tutup karena apa? Karena banjir, ya kan? Ini kan nggak memungkinkan, kan begitu. Perdagangan juga bisa terganggu, ya, pariwisata bisa terganggu, semua sektor bisa terganggu. Oleh karena apa? Karena banjir tadi, kan begitu. Makanya Kalimantan itu menjadi prospek yang luar biasa. Di situlah visionernya Bapak Joko Widodo. Nggak kayak presiden yang lain sebelumnya. Dibangun Hambalang, ujungnya udah tahu kita kayak mana. Adalah yang cuma 3 tahun, nggak bangun apa-apa. Apa yang mau dibangun cuma 3 tahun, iya kan? Sedangkan 10 tahun sudah membangun Bapak Joko Widodo di komentar yang enggak-enggak. Apalagi yang 3 tahun. Herannya, nggak ada yang mau komentari. Nggak mungkin dikomentari lah, Bung, cuma 3 tahun. Ya, jadi itu dari Opung Parpelak ya mengenai IKN ya. Jadi bisa dikatakan terjawab sudah pertanyaan dari ini generasi muda. Generasi muda ini harus kita berikan arahan, berikan pandangan ya. Bagaimana IKN ini sedang dipersiapkan. Oke? Itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.